3 dari Prodi Digital Entrepreneur kelas 211A23 dalam tugas ITS mata kuliah Pancasila. Baik, perkenalkan, saya di sini Bimbi Purmana Putra selaku moderator, dan di sebelah saya ada Muhammad Nazwan Putra selaku pertanyaan pertama. Selanjutnya di depan saya ada Ratna Noren Sakaila selaku penanya kedua. Yang di sebelahnya karena ada Mira Anggreni selaku penanya ketiga. Baik, ini materi kita yang pertama, Mas Andi Maulana selaku pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Depok. Baik, ganteng banget. Oke. Jadi Mas Andi, saya ingin mewawancara mengenai tentang permasalahan organisasi. Karena Mas Andi ini kan kita kenal bahwa Mas Andi ini tergabung dalam pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana mewadahi seluruh Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia posisinya. Baik, mungkin Mas Andi bisa menjelaskan apa sih itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara yang baik. Oke, baik. Teman-teman dari Cyber Indonesia atau Cyber University. Mohon izin, saya Andi, salam kenal. Terima kasih Mas Bimo, Mas Putra, Mbak Ratna, dan Mbak Mira yang sudah berkenan ke kelompok tercinta ini. Sudah jauh-jauh, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta Timur, Sidongkari, dan Pasir Putih. Bicara Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebetulnya bicara tentang organisasi pelajar yang ada di Indonesia. Terlebih kalau hitungan pelajar yang ada di setiap organisasi, terlebih di Ikatan Pelajar Muhammadiyah memang berusia dari 12 tahun hingga 24 tahun. Maka dari itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ada strukturalnya, ada tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, dan tingkat kementerian. Nah, posisinya saat ini saya sebagai pimpinan pusat yang bisa dibilang pimpinan tertinggi, dan kebetulan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah menaungi pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Indonesia. Artinya pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Indonesia mempunyai wadah yang baik, wadah yang bagus, organisasi yang memang mewadahi mereka baik dari segi kreativitas, segi keilmuan, maupun dari segi-segi yang lainnya. Selain itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah saat ini memang sudah berusia hampir 100 tahun, tapi masih cukup lama juga sih ya. Mereka lahir tanggal 18 Juli 1991 dan memang lahir juga dari musyawarah pemuda Muhammadiyah. Jadi ada banyak sekali ortomnya kalau di Muhammadiyah. Nah, IPM kebetulan lahir dari musyawarah yang ada di pemuda Muhammadiyah pada 18 Juli. Nah, gerakannya banyak nih teman-teman, bidang-bidangnya juga banyak. Ada kalau misalnya tentang yang berhubungan sama kampus teman-teman, itu ada teknologi informasi. Jadi kami juga ada bidang teknologi informasi yang menaungi teknologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi dan juga pengembangan teknologi bagi ruang lingkup pelajar. Selain itu juga ada kebijakan publik, ada ilmu pengetahuan, ada juga tentang perempuanannya dan lain sebagainya. Nah, IPM ini sebenarnya setara dengan organisasi lainnya seperti ada yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Negeri, ada ulama atau IPPN, Lembaga Pelajar Islam Indonesia, TII.
sebenarnya banyak lagi, ada sesi Serikat Pelajar Muslim Indonesia maupun organisasi pelajar yang lain, dan setara juga sama OSIS yang memang di tingkat ranting. Kalau OSIS kan ada OSIS MPK, kalau di IPM itu ada pimpinan ranting IPM SMA Muhammadiyah, mana ada SMP Muhammadiyah. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu terkait dengan IPM. Gitu. Terima kasih banyak Mas Andi atas penjelasan mengenai tentang IPM. Baik, nanti kita langsung aja kali ya ke pertanyaan gitu ya. Mungkin dari saudara Putra bisa bertanya mengenai tentang pertanyaan. Thanks. Saya mau nanya, sih gimana kabar Mas Andi Pak? Ini saya itu pandangan dia dalam pandangan dia itu paling Pancasila dan dalam demokrasi dan negara itu dari Mas. Oke. Mungkin lebih cepat itu ke hasil dari dalam tahlilan syahadat. Baik, langsung dijawab oleh Mas. Oke, baik. Berbicara bagus banget itu tadi pertanyaannya. Terima kasih Mas Putra atas pertanyaannya. Bagaimana Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai pedoman hidup ya, suatu negara dan suatu bangsa. Sebenarnya Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai dasar yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, persatuan, dan juga kemanusiaan. Nah, sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah juga sebenarnya berkomitmen untuk memajukan umat dan bangsa hari ini. Nah, selain itu Muhammadiyah juga menilai Pancasila sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tapi bukan adil dan makmurnya presiden dulu ya, adil dan makmur itu. Terus adil makmur dan sejahtera. Sejahteranya bukan partai ya, tapi sejahtera aja ini mah gitu. Dengan tetap menghargai perbedaan dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Artinya Pancasila juga dalam pandangan Muhammadiyah merupakan landasan untuk membangun kehidupan sosial politik yang inklusif. Artinya semua orang bisa masuk ke dalam ruang yang sama, tidak membeda-bedakan, di mana kerukunan umat beragama itu dapat terjalin dengan baik sesuai dengan semangat Islam yang mengajukan mengajarkan perdamaian dan juga toleransi di kalangan masyarakat. Itu jawabannya kira-kira. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin jawabannya dari Mas Andi dari selaku penanya pertama kita yaitu Putra. Selanjutnya nih pada anak muda itu ada Namorin Sakaila. Mungkin kepadanya silakan. Terima kasih. Ya Mas Andi, Iya Mbak Neka. aku melihat di era sekarang tuh anak muda kan lebih tertarik ya sama hal-hal kreatif dan serba cepat. Yang bagaimana sih di IPM Pusat melihat program ini untuk memulihkan nilai Pancasila di kalangan mereka? Terus ada nggak program kreatif yang bikin mereka lebih ngeh atau sadar sama pentingnya nilai kebangsaan? Bisa. Baik, itu mungkin pertanyaan dari Ratna ya. Sepertinya pas banget sama pertanyaannya sendiri. Oke, sebenarnya di pimpinan pusat IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah memang betul menyadari anak-anak muda saat ini lebih tertarik terhadap hal-hal yang kreatif dan cepat ya. Seperti kita dapat duit aja harus cepat gitu kan. Kadang juga suka mikir namanya nggak menikmati proses gitu, tapi langsung mencapai hasil. IPM melihat peluang ini itu sebagai tantangan sekaligus kesempatan untuk memulihkan nilai Pancasila di kalangan anak muda saat ini. Nah, alih-alih mengandalkan metode konvensional, IPM mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan juga lebih pendekatan yang relevan dengan kehidupan anak muda.
Contoh misalnya dulu kan rapat di ruang tertutup ya, ruang tertutup formal. Nah, saat ini itu salah satu contoh kita rapat ada di lingkungan-lingkungan yang memang anak muda banget gitu, kayak di kafe, kayak contoh kayak sekarang ini kan sebenarnya itu juga salah satu hal yang contoh baik ya, dan juga tetap yang namanya punya berlandasan Pancasila. Nah terus juga UPM juga saat ini mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan lebih relevan dengan kehidupan anak muda, dengan memanfaatkan platform digital atau format yang lebih menarik seperti video atau infografis, konten interaktif maupun yang lain sebagainya. Nah terus juga selain itu dalam programnya IPM juga sering tuh ngadain kegiatan-kegiatan, misalnya kayak kalau di tingkat ranting itu lomba video pendek, terus juga lomba menulis, terus juga lomba apa lagi ya, misalnya lomba-lomba yang memang mungkin memanfaatkan platform digital, dan situ kan bisa memasukkan tema-tema menarik tentang Pancasila seperti generasi muda melek Pancasila misalnya gitu. Itu kan salah satu contoh. Nah juga selain mengadakan program itu, IPM juga terus melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kita kan di Indonesia punya yang namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau bisa dibilang BPIP. Nah, BPIP ini kan sejalan dengan arah gerak dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sendiri. Mengingat IPM memang lahir juga dari hubungan lahirnya Pancasila juga, seperti anak kandung dari Muhammadiyah sendiri melihat Pancasila sebagai landasan hidup. Selain daripada itu landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, Pancasila juga memiliki pedoman juga atau kita pedoman pada manusia yang memang Pancasila ini mampu mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian nilai kebangsaan terlebih Pancasila ini tidak hanya mengajarkan secara teoritis aja nih, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Seperti itu kira-kira jawabannya Mbak Ratna. Wah, terima kasih Mas Andi. Pasti anak muda sekarang jadi lebih paham ya kalau dibawakan dengan cara yang asik, dengan cara yang mereka suka. Semoga IPM Pusat terus semangat menggaungkan nilai Pancasila dengan pendekatan yang kreatif dan dekat di hati generasi muda. Terima kasih atas pertanyaan kedua dan suatu pesan yang kami menjawab pertanyaan kedua. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan lanjut kepada pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Mira Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Mungkin pertanyaannya sama seperti Ratna, cuman ini lebih contoh nyatanya ya. Apakah ada contoh keberhasilan yang nyata untuk IPM dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kalangan anggotanya? Oke, salah satu contoh keberhasilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebenarnya melalui berbagai bidang. Di IPM ini ada bidang yang namanya advokasi dan pembicaraan publik. Nah, ini bidang yang memang sangat relevan dengan beradanya Pancasila di generasi muda yang saat ini bidang ini pun sering melaksanakan atau mengadakan kegiatan-kegiatan secara berhubungan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Seperti contoh kemarin kita mengadakan kegiatan advokasi camp, di mana advokasi camp ini selain daripada mengajarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Islam, juga berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adapun isinya juga yang meliputi kegiatan-kegiatan seminar, workshop, yang targetnya juga pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Indonesia yang bisa disebut juga generasi muda ya. Selain itu ada juga di bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Artinya bidang ini
terus mengkaji ilmu-ilmu baru, baik itu ilmu yang saat ini sedang marak ya misalnya AI, terus juga ilmu-ilmu luhur misalnya kayak penanaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita terus tingkatkan, juga kita terus adakan semacam seminar atau workshop dan lain-lain. Nah hal ini sebenarnya banyak nih kegiatan-kegiatan yang berhubungan, banyak kan contohnya kayak tadi seringnya sih seminar, workshop, pelatihan ataupun diskusi-diskusi santai atau ngobrol perkara IPM yang memang isinya itu berhubungan dengan nilai Pancasila. Karena ada 5 butir ya, tidak secara langsung dijelaskan secara satu persatu, tetapi kita terus tetap menciptakan hal-hal yang memang berhubungan dengan Pancasila. Kayak contoh misalnya sila nomor 3 ya, persatuan yang adil dan beradab. Itu kan secara tidak langsung di IPN sendiri memang mencerminkan nilai-nilai persatuan. Karena kan banyak ya kader-kader IPN tidak hanya kader di lingkungan Pulau Jawa aja, tetapi juga Pulau Sumatera, Indonesia yang memang kulturnya beda-beda, tetapi kita nggak ngebeda-beda ini. Misalnya ngomong orang Sumatera kayak mana gitu kan, terus juga ngomong orang Jawa kayak gimana gitu kan, terus juga orang Sunda atau orang Bali juga kan kita nggak beda-beda, tetap kita memiliki nilai persatuan kader se-Indonesia. Jadi itu sekiranya kegiatannya ya yang memang berhubungan antara Pancasila, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan generasi muda saat ini. Begitu kira-kira saat ini lah. Baik, terima kasih kepada Mas selaku pertanyaan ketiga. Dan Mas Andi, Mas Andi, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir dari saya ya Mas Andi. Mungkin lebih ke arah bagaimana harapan Mas Andi serta tujuan Mas Andi ke depannya dalam sebagai pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menjadi para pelajar nih, para pelajar yang bukan hanya Muslim aja, tapi Kristen, Hindu juga, walaupun berbagai macam agama, suku dan budaya. Nah, bagaimana sih harapan Mas Andi ke depannya terhadap pelajar di Indonesia serta tujuan yang bisa Mas Andi harapkan gitu dan memberikan contohnya itu kepada pelajar Islam. Bagaimana Mas Andi? Ya baik, Mas Bimo, penanya terakhir yang sangat bagus harapannya dan tujuannya. Sebenarnya tujuan dan harapannya setelah ber-IPM ya pasti pertama menikah ya. Ya itu kan secara nggak langsung kalau misalnya mau punya jodoh. Tapi di luar dari konteks menikah tadi, harapan besarnya memang setelah menjabat di Ikatan Pelajar Muhammadiyah terlebih di pimpinan pusat saat ini punya target-target besar menggait anak muda yang juga fokus terhadap isu-isu terkini, tidak hanya isu Pancasila, nasionalisme ataupun yang lainnya, tetapi juga isu-isu lain yang memang itu juga berhubungan dengan kemajuan sumber daya manusia yang ada di Indonesia saat ini. Nah, selain itu, kalau bentuk konkretnya atau bentuk nyatanya, memang kita juga bisa membentuk sebuah lembaga yang bisa mewadahi anak muda untuk terus berkembang dalamnya seperti kayak contoh misalnya di luar dari IPM ya, misalnya ada yang namanya Kampus Institut misalnya. Nah, Kampus Institut itu kan saat ini memang sedang berkembang dan isinya anak muda yang membahas tidak hanya tentang demokrasi, tetapi juga isu-isu lain seperti pendidikan, terus juga lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut juga secara tidak langsung mempunyai dampak besar ke depannya, tidak hanya untuk lembaga itu sendiri, tapi juga pengembangan bagi anak-anak muda yang ada di dalamnya maupun anak-anak muda di luar. Nah, terus selain itu tadi kan juga disinggung terkait dengan tidak hanya Muslim saja nih yang merasakan, tetapi juga non Muslim juga secara tidak langsung harus merasakannya. Dengan cara apa? Kita
kita juga mendayangi di lembaga tersebut. Kalau memang di IPM betul ya, di IPM sendiri kan organisasi Islam, tapi kan juga ada namanya anggota yang dari luar Islam, tapi mereka juga punya pengembangan sendiri gitu. Pengembangannya ada contoh gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, misalnya GMKI itu ada, terus juga ada lagi gerakan aksi mahasiswa Kristen Indonesia itu ada, atau GMNI dan lain sebagainya. Mereka juga secara nggak langsung punya lembaga-lembaga sendiri. Tetapi kita sebagai orang yang mayoritas Islam Indonesia saat ini itu tidak menutup kemungkinan bakal mengundang terus teman-teman saudara-saudara kita sesama anak muda, walaupun kita berbeda dalam hal mempercayai agama, tetapi kita harus berusaha untuk toleransi, berusaha untuk menghargai perbedaan tersebut. Karena kan di Indonesia sendiri aja kan punya ini ya, punya poin bineka tunggal ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Paling ya maka dari itu kegiatan-kegiatan yang berbau pengembangan anak muda, keterampilan anak muda, dan juga pengembangan skill anak muda itu mempunyai target-target yang memang dan harus muslim, tetapi juga non muslim. Kegiatan-kegiatan juga yang lain dan tidak kayak contoh kayak di Muhammadiyah sendiri aja ada namanya Kristen Muhammadiyah. Kristen Muhammadiyah sendiri sebetulnya itu ada kampus di Sorong kalau nggak salah ya, Muhammadiyah Sorong, kampus Muhammadiyah, tetapi isinya itu orang-orang non muslim yang memang ingin berkuliah di sana. Ya secara nggak langsung Muhammadiyah aja sudah menerapkan yang namanya toleransi beragama. Moderasi beragama juga kan sudah diterapkan oleh Muhammadiyah. Nah, maka dari itu di Muhammadiyah sendiri memang sudah menerapkan, dan IPM juga turut serta ikut mengikuti gerakan dari ayat kandungnya sendiri, yaitu Muhammadiyah. Demikian jawabannya dari saya. Masya Allah, baik, terima kasih Mas Andi atas jawabannya. Terima kasih juga teman-teman semua, memang luar biasa jawaban-jawaban yang diberikan Mas Andi. Wah, mantap loh. Mungkin teman-teman ini menjadi sesi terakhir kita dalam wawancara, dan harapan kami wawancara ini dapat memberikan hal-hal positif, pengetahuan positif bagi para pemirsa semua yang menonton di YouTube ini. Semoga apa yang kita sampaikan dari Mas Andi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, itu saja. Saya Bimo Yunda Permana Putra selaku moderator dan penanya terakhir, dan samping saya ada Putra selaku penanya pertama, yang di depan saya ada Karna Noren selaku penanya ketiga, dan ada Mira selaku penanya ketiga, dan yang terakhir ada Mas Andi selaku narasumber dari kita. Mungkin itu saja kami dari kelompok 3 Prodi Digital Entrepreneur kelas 21 1223 tugas mata kuliah Pancasila UTS pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wala biwa yasturun fastabiqul khairat amar ma'ruf nahi munkar nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, yaitu dari kelompok 3 Prodi Digital Entrepreneur kelas 211A23 mata kuliah Pancasila dalam melaksanakan tugas UTS. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bimo Yunda Permana Putra selaku moderator dan penanya terakhir. Lalu di samping saya ini ada Saya Muhammad Najwa Putra, dan di depan saya ada Saya Ratna Muresya Kaila. Saya Mira Anggraini. dan di depan kita ini sudah ada narasumber yang terhormat Ustadz Haji Ali Warta Dinata
selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Bagaimana Ustaz Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, mungkin itu singkat perkenalan dari kita. Baik teman-teman, kita lanjut saja mungkin ke pertanyaan yang pertama langsung ya, atau penjelasan dulu ya, penjelasan dulu. Baik, mungkin Ustaz Ali berkenan untuk menjelaskan tentang apa itu Muhammadiyah. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Ali Wardinata. Kebetulan sekarang diamanahkan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok periode 2022 sampai 2027. Kalau pertanyaan apa Muhammadiyah itu, mungkin ada kampus Universitas Muhammadiyah, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Malang, bahkan ada di Papua juga ada. Ada sekolah, ada juga rumah sakit, ada panti asuhan, dan banyak sekali. Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh Kiai Jumat Dahlan tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November 1912. Jadi hari Senin besok tanggal 18 November Muhammadiyah itu berusia 112 tahun. 112 tahun. Nah, Muhammadiyah sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi dan sekarang sudah berkembang di seluruh Indonesia, bahkan sudah juga sampai ke beberapa negara di luar negeri. Kita ada pimpinan cabang istimewa di Kairo, yang ada TK juga, ada Tapal Suci, ada di Belanda, ada di Jepang, kemudian di Malaysia, bahkan di Australia kita juga punya sekolah Muhammadiyah Australian School. Nah, kalau di Depok, karena saya di Depok itu kalau tingkat kota namanya pimpinan daerah. Nah, Muhammadiyah di Depok sudah hadir sejak tahun 1952. Artinya sudah sekitar 60 tahun ya, 60 tahun lebih, dan di Kota Depok ini sudah hadir. Dan kami ada 8 pimpinan cabang dari 11 kecamatan, ada 48 ranting dari 63 kelurahan. Kami punya amal usaha sebagai jalan-jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu ada amal usaha bidang keagamaan, ada masjid Depok, ada masjid dan musola sebanyak 68 masjid dan musola. Kemudian ada sekolah mulai dari TK, ada 30 TK, taman kanak-kanak Aisyah Musalul Atfal. Kemudian ada SD, SMP, SMA sebanyak 30 dengan jumlah siswa seluruhnya sekota Depok itu 7.900 siswa. Kemudian kami juga ada amal usaha bidang sosial berupa panti asuhan, ada 3 panti asuhan yang mengasuh para anak-anak yatim piatu dan mustaqim, orang-orang yang tidak mampu untuk tinggal di panti Muhammadiyah. Kemudian ada juga di bidang kesehatan, kami punya 2 klinik, klinik rawat jalan KPRJ, klinik pertama rawat jalan itu ada 2, satu di WD, satu di Sukmajaya. Kemudian ada kita sedang membangun rumah sakit Islam PK Muhammadiyah di Kecamatan Sawangan, tepatnya di Kelurahan Undahan. Samping itu juga kita ada amal usaha yang untuk bidang ekonomi, bidang budaya, dan beberapa amal usaha yang lainnya, yang itu semua adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi aset-aset Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia itu atas nama satu, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu dalam sisi entrepreneur bisa disebut sebagai sebuah holding company, ya, perusahaan holding yang mengelola ratusan perguruan tinggi, hampir 300 rumah sakit dengan satu nama, yaitu Muhammadiyah.
Ya, mungkin kalau di media sosial ada yang bilang Muhammadiyah organisasi terkaya. Ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau seingat saya itu jumlah lahan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dengan nama Muhammadiyah seluruh Indonesia itu lebih dari 21 juta hektar. 21 juta, asetnya juga besar ya. Kalau di Depok mungkin setahun untuk sekolah saja itu kami mengelola dana sekitar 25 miliar sekota Depok ya. Nah, kita bicara Depok, belum lagi kesehatan, belum lagi ekonomi yang lainnya. Artinya bahwa Muhammadiyah itu memang sebuah entitas sosial, tetapi kami menyebutnya corporate, social corporate, perusahaan sosial yang keuntungannya adalah untuk kembali ke masyarakat, tidak dimiliki oleh orang per orang, tetapi dimiliki oleh semua anggota Muhammadiyah. Mungkin itu sebagai pengantar ya, biar lebih diskusi. Terima kasih pada Ustaz Ali atas penyampaian komentar mengenai tentang apa itu Muhammadiyah. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ya, dari Muhammad Najul Putra ya. Aku penanya pertama, bisa ditanyakan mungkin. Saya mau menanyakan, Ya, bagaimana sih peran Muhammadiyah itu dalam memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat itu? ya. Jadi kalau Muhammadiyah dan Pancasila itu apa ya namanya? Tahun 45 saat negara ini didirikan, di antara yang merumuskan Pancasila itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Soekarno itu anggota Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi ketua bagian pendidikan Muhammadiyah di Bengkulen, menjadi guru Muhammadiyah, dan beliau memang anggota Muhammadiyah. Ada juga misalkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah satu perumus Undang-Undang Dasar 45. Ada Mr. Kasman Singobimejo, ada kemudian juga Kahar Muzakir yang merumuskan Pancasila. Jadi kalau secara historis bahwa Muhammadiyah tokoh-tokoh waktu itu, waktu negara didirikan itu terlibat aktif dalam merumuskan Pancasila, dalam dialog-dialog, diskusi-diskusi yang sangat intens di PPKI maupun di PPKI, dan kemudian lahirlah Undang-Undang Dasar 45, lahirlah pembukaan, lahirnya juga Pancasila. Nah, Muhammadiyah sendiri sudah memutuskan dalam muktamarnya bahwa Pancasila itu sebagai Darul Ahdi Wassahadah. Apa itu Darul Ahdi Wassahadah? Bahwa negara kita, negara Indonesia itu sudah punya perjanjian di antara seluruh warga negara, baik yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, itu sudah punya satu janji sama-sama ya. Itu adalah dalam janji Pancasila, bertuhanan yang Maha Esa, sampai dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kemudian dinyatakan juga bahwa bukan hanya sebuah janji, perjanjian, tapi juga darus syahadah, persaksian bahwa sila-sila Pancasila itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar sila yang diucap setiap hari Senin dibaca, tapi dia dirasakan kehadirannya di masyarakat. Sehingga Muhammadiyah misalkan dalam ketuhanan yang Maha Esa, kita mengajarkan bagaimana Islam yang sesungguhnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, juga kita mengajarkan bagaimana Muhammadiyah itu berkemanusiaan. Bahwa Muhammadiyah bikin amal usaha itu bukan untuk warga Muhammadiyah saja. Kita bikin rumah sakit itu bukan hanya buat warga Muhammadiyah. Yang kalau sakit Muhammadiyah bukan. Oh bukan, tidak dilayani, bukan, tapi dilayani. Bahkan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga di luar Islam. Jadi kalau Anda mungkin baca bisa di googling di internet itu, misalkan ada Universitas Muhammadiyah Kupang, 80% mahasiswanya adalah Kristen, tapi milik Muhammadiyah. Iya, di Unimuda, Universitas Muhammadiyah Sorong itu sama, 70% itu adalah Kristen. Dan di kampus-kampus Muhammadiyah itu diajarkan ajaran agama sesuai agamanya.
dia mau Kristen ya diajarkan agama Kristen oleh guru Kristen atau dosen Kristen. Tidak dia ikut pelajaran pendidikan agama Islam, karena itu bertentangan dengan undang-undang, punya kebebasan. Maka Muhammad itu mempersilahkan di kampus Muhammadiyah ada guru pendidikan Kristen sesuai dengan kebutuhannya. Jadi termasuk juga banyak hal yang kita lakukan, bahwa Pancasila itu bukan sesuatu yang hanya di perjanjian, tapi satu yang diimplementasikan, dan Muhammadiyah mengambil peran itu dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya menyebarkan nilai-nilai Pancasila, tapi juga membuktikan tentang Pancasila itu adalah perjanjian bagi seluruh masyarakat. Toleransi, kalau Muhammadiyah nggak usah diajarin toleransi, karena kampus kami saja sudah banyak orang Nasrani dan tidak pernah diajak ke masjid, nggak pernah diajak login juga nggak pernah. Itu urusan login logout itu urusan manusia dengan Tuhan kan gitu. Tapi kita berbuat baik pada siapa saja sama anak bangsa, nah itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak zaman dulu kemerdekaan saat merintis negara kita. Ya. Terjawab Pak, terima kasih. Mungkin penanya santai itu ada Ratna, bisa dikeraskan suaranya. Baik Pak Ali, saya Ratna ingin bertanya, di Muhammadiyah Depok pasti ada banyak kegiatan yang mencerminkan nilai Pancasila ya Pak tentunya. Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak rasakan ketika ingin menanamkan nilai-nilai ini, terutama dalam aspek keadilan sosial dan persatuan? Di antara kegiatan-kegiatan kita berkaitan dengan persatuan keadilan sosial itu kita misalkan sekarang kan sedang masa-masa pilkada ya, bukan sila keempat, permusyawaratan, demokrasi ya. Nah, tapi demokrasi dalam bingkai persatuan. Walaupun beda pilihan tetap sama dalam koridor sebagai anak bangsa. Kita mengajak bahwa masyarakat agar dalam pilkada itu jangan terlalu mengkultuskan calon dan kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik sehingga kampanyenya juga tidak baik. Kemudian kalau dalam keadilan sosial kami punya lembaga-lembaga filantropi, Lajismu, dan itu pun Lajismu hadir bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi siapapun yang perlu dibantu kami bantu. Termasuk misalkan kami juga punya relawan bencana, ada sekitar 50 orang anak-anak muda yang kalau dengar berita bencana itu langsung telepon, Pak kapan kita berangkat dengan ke daerah bencana. Kayak kemarin ada bencana khususnya Gunung Lakatowi laki-laki atau yang perempuan gitu. Itu langsung nanya, Pak kita berangkat ke sana nggak? Tidak usah dulu karena jadi artinya bahwa kita seringkali untuk masuk dalam wilayah-wilayah sosial, itu bagian dari kegiatan kita. Tantangannya itu kadang-kadang orang melihatnya bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang eksklusif, padahal kami tidak eksklusif. Kami inklusif, terbuka pada siapapun dan untuk apapun. Kemudian kami juga sebetulnya banyak yang ingin kami laksanakan dalam bidang sosial, tapi kadang-kadang kemampuan kita itu masih belum maksimal. Kalau daerah-daerah lain Muhammadiyah Jawa Timur itu sangat luar biasa kemampuan finansialnya, karena mereka punya amal usaha besar. Mereka punya pom bensin, punya supermarket atau mini market ya, toko-toko yang retail itu di beberapa daerah itu punya, nah di Depok masih belum punya, sehingga jangkauan untuk luasnya bidang sosial itu masih kurang. Nah kalau daerah lain memang mereka sudah sangat luar biasa, tapi kami merasakan bahwa kalau diajak warga Muhammadiyah untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, mereka sangat segera respon dan cepat dan mau memberikan. Karena kami memang diajarkan di Muhammadiyah itu ada teologi al-ma'un, satu teologi
yang dibangun dari Quran surah Al-Ma'un, yaitu apa? Kita harus memanfaatkan barang-barang yang kita miliki agar kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalkan ruangan ini adalah dibangun dengan uang wakaf seseorang. Jadi dia punya uang 100 juta, dia tanya ke saya, Ali saya mau wakaf 100 juta buat apa? Saya bilang saya mau bikin studio buat nanti anak-anak rekaman dakwah. Kalau sudah ada fasilitas yang bisa jadi radio sehingga menjadi dakwah, oh iya boleh, langsung diberikan. Tapi kadang-kadang di Muhammadiyah seperti itu. Kemudian nanti pada akhirnya bisa dirasakan oleh banyak. Tapi secara keseharian memang kendalanya masih kurang sumber daya untuk lebih besar jangkauan dari sosial tadi itu. Dan kalau dalam bidang demokrasi kadang-kadang kita terpasung pada pilihan politik. Bahwa sebetulnya kalau Muhammadiyah itu tidak berpolitik dan bukan organisasi politik. Artinya Muhammadiyah bisa ada di partai manapun, tapi di partai manapun itu bagian untuk berdakwah, untuk mengajak kepada yang benar. Mau di partai A, mau di partai B, mau di partai C itu nggak apa-apa di Muhammadiyah. Nggak, oh Muhammadiyah itu partainya ini enggak, tapi dimanapun. Tapi ketika kita panggil, kita ajak untuk nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, termasuk juga pengelolaan good government di negara kita itu, mereka pasti akan respon. Ya, misalkan kalau sekarang kan misalkan Pak Menteri Pendidikan kan itu beliau sekretaris PP Muhammadiyah. Dulu ya Pak Luti, ada Menteri Kehutanan, itu juga kader Muhammadiyah, ada beberapa kader kita yang memang sekarang itu diberikan kesempatan oleh Presiden untuk berkhidmat di negara, yang mudah-mudahan mereka bisa membawa semangat kebaikan dan kekuasaan yang dipegang itu semata-mata untuk masyarakat banyak dan bukan hanya untuk keluarga Muhammadiyah. Dan kami sudah dibiasakan kalau jadi pemimpin di negara, di satu lembaga itu ya tidak boleh mengutamakan Muhammadiyah, tapi yang diutamakan apa? Ya kepentingan umum. Ya, misalkan mentang-mentang saya misalkan wali kota gitu, saya Muhammadiyah, semuanya buat Muhammadiyah, nggak gitu, nggak boleh. Dan kami memang tidak biasa meminta. Muhammadiyah itu tidak bisa minta, dan nggak boleh minta di Muhammadiyah. Malah kita memberi, sebanyak memberi dan nggak boleh meminta. Itu spirit yang juga selalu dihadirkan oleh Muhammadiyah sejak awal. Semangatnya berbagi, memberi, kemudian menggembirakan dan mencerdaskan, begitu. Baik, Masya Allah jawabannya. Ustaz, terima kasih pada Ustaznya atas jawabannya. Selanjutnya penanya yang ketiga itu adalah Mira Andraini. Jawabannya itu Pak, saya Mira ingin bertanya, bagaimana Muhammadiyah menyikapi interpretasi atau penafsiran Pancasila yang berbeda-beda di masyarakat, kan karena ada yang menganut NU atau ya dan Muhammadiyah. Nah, itu gimana sih beda antara itu menyikapinya nih? Oh, ya kami menyikapinya biasa-biasa saja, bahwa masing-masing ormas itu punya ciri khas masing-masing. Udah dulu ada FPI, katanya kan keras, kasar gitu. Ya itu bagi Muhammadiyah itu salah satu bentuk dakwah yang tidak dilakukan oleh organisasi lain. Kan dulu FPI pernah merusak tempat-tempat maksiat. Kalau Muhammadiyah kan nggak berani, yang biar FPI saja ya. Kalau itu sebetulnya secara hukum kan nggak boleh. Kemudian kalau misalkan Muhammadiyah punya cara tersendiri dalam bergerak di masyarakat, NU juga punya cara sendiri, dan itu saling melengkapi sebetulnya. Kalau Nahdlatul Ulama punya kemahiran, keahlian dalam mengelola pondok-pondok pesantren, ya itulah bagiannya NU. Kalau Muhammadiyah pesantrennya mungkin sedikit, karena itu
NU lebih punya kemampuan itu. Muhammadiyah mengelola kesehatan, mengelola sosial, saling melengkapi sebetulnya, dan bukan menjadi sebuah halangan dan menjadi sebuah pertentangan. Memang dalam masyarakat itu yang di bawah itu kadang-kadang terbawa emosi, terbawa pemahaman yang belum dipahami. Ya, misalkan masalah ibadah gitu, kalau Muhammadiyah tidak kunut, NU kunut, nanti dalam satu masjid, ini kunut juga, ini enggak. Ya kadang-kadang gitu, ya gampang aja, kalau mau kunut bikin aja masih sendiri supaya bisa kunut. Kalau mau kunut gimana ya, bikin aja masih sendiri supaya nggak kunut, kan gitu. Jangan kemudian ribut, yang gitu, ribut. Tapi kalau sudah, oh ini masjid Muhammadiyah, ya sudah silahkan Muhammadiyah. Oh ini masjid NU, silahkan NU yang mengurus. Jangan nanti orang Muhammadiyah tiba-tiba menguasai masjid NU atau sebaliknya. Nah itu sesuatu yang salah. Ya, maka kita di Muhammadiyah itu diajarkan saling memahami dan menghargai pendapat orang lain dan pemikiran lain. Semakin banyak pemikiran juga semakin bagus. Semakin banyak yang bergerak pasti semakin baik. Karena tidak mungkin Muhammadiyah tidak bisa menguasai semuanya. Ya, karena Muhammadiyah juga punya keterbatasan. Demikian juga NU bisa mungkin tidak menguasai semuanya. Nah, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Bukan saling saling menghujat, saling mengurangi, saling mendiskriminasi, saling mengeksklusi dan sebagainya. Saya kira itu memang kedewasaan. Kalau para pimpinan sih sudah biasa ya. Tapi yang tidak biasa ini kan di akar rumput ya. Akar rumput masih egonya masih tinggi dan perlu kemudian disampaikan, diajarkan bagaimana memahami perbedaan itu dan memahami jalan-jalan dakwah, jalan-jalan gerakan yang masing-masing. Ya, dan seperti misalkan kampus kan banyak, ya mungkin ada spesifikasinya di bidang ini, gitu Muhammadiyah gitu. Oh Muhammadiyah mungkin spesifikasinya bidang kesehatan, bidang pendidikan. NU pendidikan Islam tentang jamaah. Kemudian nanti ada misalkan IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, lebih kepada keilmuan. Ada misalkan gerakan-gerakan lainnya yang di Indonesia itu kan cukup banyak ya. Saya kira itu sebagai sebuah anugerah yang kita dapatkan, yang kemudian kita harus pelihara dan dijadikan sebuah modal untuk sama-sama bergerak, berdakwah, mengajak dan membuat negara kita bisa menjadi lebih maju. Dan dulu kan begitu, waktu zaman kemerdekaan, zaman Belanda itu kan ada anak-anak mudanya itu di 1928 ada Wong Java, Tiongkok Islamic Band, John Selbes gitu kan, masing-masing kan. Dan itu tidak diukur. Dan itu kan sesuai dengan satu kata di Garda Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Di Muhammadiyah juga gitu. Ya sudah, ini NU. Saya dengan ketua NU Depok sering ngobrol. Ya kalau anak sekarang memang sering ngopi ya, saya sering ngopi aja, ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Ya, bercanda-bercanda, ngobrol, kita mau bikin apa nih gitu. Oh bikin ini gitu. Ya, jadi itu sebetulnya dulu mungkin ya pernah pada masa-masa orang banyak belum paham, banyak masih ta'assub atau mementingkan kelompoknya sendiri atau selalu mengidolakan lalu kemudian menyalahkan yang lain. Ya. Karena ada orang-orang yang pikirannya gitu ya, rigid, kalau di beda, udah bid'ah bentakan. Kalau Muhammadiyah sih biasa, kalau mau kunut silahkan, nggak kunut juga nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak sholat subuh, kan gitu. Ini jangan-jangan yang mempermasalahkan, ini dulu, ini enggak, itu orang-orang yang nggak pernah sholat subuh sebenarnya. Ya gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin selanjutnya bingung mau bertanya Ustaz, dari segi kepemimpinan terlebih dahulu Ustaz. Bagaimana sih Ustaz itu cara memimpin dalam suatu organisasi besar yang kadarnya tingkat daerah kota Depok, khususnya organisasi Muhammadiyah? Bagaimana cara memimpin ibaratnya para anggota-anggotanya, dan bagaimana cara Ustaz bekerja sama dengan
organisasi-organisasi lain yang mungkin kita ketahui itu kayak PRSIS ya, Muhammadiyah dan lain sebagainya itu kayak Nahdlatul Ulama. Mungkin Ustaz bisa jelaskan secara kepemimpinan terlebih dahulu gitu. Kalau di Muhammadiyah itu kami sifatnya kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial itu kami tidak tersentral pada satu orang. Jadi saya di pimpinan daerah itu ada 15 orang. 15 orang, saya memang ketua, tapi ada wakil ketua. Wakil ketua saya itu ada 12 orang. Wakil ketua 12 yang membidangi masing-masing bidang-bidang. Ya kan kalau mungkin kalau dalam perusahaan itu ada direktur utama ya, ada direktur keuangan, direktur marketing, direktur ini kan gitu. Nah di Muhammadiyah itu kami sifatnya kolektif kolegial. Semua keputusan harus diambil secara bersama-sama. Maka kami ada rapat pleno setiap rutin setiap seminggu sekali. Karena di Muhammadiyah itu kan kami bukan bekerja ya, mengabdi dan berjuang. Walaupun misalkan di Depok kami ada 30 sekolah, ada 2 klinik, ada 3 panti asuhan, dan banyak amal usaha yang kami miliki. Ya pimpinan daerah, misalkan saya itu tidak menerima gaji, tidak menerima uang. Itu hanya ya, kita berjuang saja. Termasuk juga pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir yang punya 170 universitas, 300 rumah sakit di Indonesia, itu tidak ada gaji sama sekali. Tapi kita kolektif kolegial. Nah, diberikan kewenangan, misalkan saya ada wakil bidang tarjih, bidang tablik, bidang ekonomi. Nah mereka lah yang merunning satu bidang tersebut. Kemudian di bawah mereka ada namanya majelis yang melaksanakan secara teknis gitu. Nah, misalkan yang mengelola sekolah ini di Depok ada 30 sekolah, ada majelis di Dasmen, ada wakil ketua bidang pendidikan. Nah ini secara hari ke hari itu mereka yang merunning, memperhatikan, mengawasi dan seterusnya. Itu artinya bahwa kami sifatnya kolektif kolegial dan kepemimpinannya sudah ada panduan-panduannya dari pimpinan pusat dengan mekanisme musyawarah, rapat, ada aturan-aturan organisasi yang kemudian mengikat, yang kemudian ada sebuah pemahaman bagaimana kepemimpinan di Muhammadiyah itu dibangun, ya lebih banyak dibangun pada nilai-nilai keislaman ya, nilai-nilai keikhlasan. Jadi kalau Muhammadiyah punya tujuan duniawi gitu nggak bakalan lama di Muhammadiyah. Misalkan aktif Muhammadiyah supaya nanti bisa nyalon jadi wali kota, ini lama. Atau saya aktif Muhammadiyah supaya dapat jabatan, nggak bakalan. Nah kita tetap ada nilai-nilai itu dan kita dibatasi dengan masa jabatan. Misalkan saya 2022 sampai 2027, Anda setelah 2027 ganti dengan yang lain. Dan kami sistemnya bukan mengajukan diri. Tadi saya bilang kan bahwa di Muhammadiyah itu tidak pernah meminta, tapi kami diperlukan. Artinya ketika saya jadi ketua itu bukan saya yang pengen, bukan saya yang saya pengen jadi ketua terus kampanye bikin baliho gitu kan, terus kampanye pilih saya bisa enggak. Kalau di Muhammadiyah kalau kampanye itu malah nggak pilih, Nah saya ada yang mengusulkan saya jadi calon, kemudian ditanya Pak Ali siap nggak? Saya nggak bersedia, ya berarti nggak jadi. Ya kalau bisa saya kemarin sebenarnya nggak bersedia jadi calon. Saya udah mencari tuh yang bersedianya saya cari. Berarti saya tidak bersedia. Tapi ketika di pleno rapat panitia pemilihan, kemudian ada bina daerah, yang saya dinasihati oleh para senior, ya sudahlah bersedia saja, sama-sama bersedia. Saya bilang saya mau konsen untuk kuliah dan sebagainya. Tapi kok bisa gitu. Ya. Itu kan sebenarnya maksa kan, tapi secara
secara halus gitu. Ya kita kalau orang tua yang sudah minta, para senior minta kan kita nggak mungkin ya ya sudah, ya udah saya terima. Terus kemudian pemilihan saya dapat suara paling banyak dari 149 peserta, saya dapat 139 suara. Terus karena kolektif jadi yang dipilih itu 13 orang. Musyawarah itu 13. Saya bilang Pak Ketua yang lama masih cocok menjadi ketua, saya serahkan ke yang ketua. Karena yang ketua sebelumnya itu Pak Adi terus suaranya nomor 13, kata dia, masa saya suara nomor 13 jadi ketua yang suara banyak-banyak. Saya juga tak bersedia. Semuanya itu nggak ada yang bersedia. Lama gitu. Ya akhirnya sudah ada nasihat-nasihat, ya akhirnya saya terima dengan dengan ya berharap bahwa Allah selalu memberikan bimbingan dalam menjalankan amanah. Karena ya tadi Muhammad itu bekerjanya ya kalau setiap hari saya ngajar supaya apa? Supaya saya hidup. Karena saya mengajar itu dapat bulanan kan, ya. Dan dia setelah pulang ngajar ya saya ke kantor Muhammadiyah. Atau hari Sabtu juga saya ngurus Muhammadiyah. Hari Ahad juga sama. Ya gitu. Ya makanya. Apalagi kalau ranting cabang itu kan karena sedaerah ya, jadi cukup padat dan menguras tenaga juga. Tapi ya saya menikmati saja. Ini bagian dari amanah. Kita diberikan kesempatan, ya kapan lagi kita bisa berbuat. Ya mungkin ini sebuah anugerah. Kita diberikan kesempatan, diberikan peran, ya kita ambil dan kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai ladang untuk menambah kebaikan-kebaikan di masa depan. Kan kita hidup bukan hanya sekarang, lagi hidup kita adalah untuk masa depan. Dan masa depan kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Itu nilai-nilai kepemimpinan itu yang terus ditanamkan di Muhammadiyah untuk selalu hadir agar kemudian bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Kayak kalau Muhammad itu kalau kumpul-kumpul gini pasti lahir sebuah kegiatan, lahir sebuah amal usaha. Kami bikin rumah sakit itu nggak ada dokter satupun yang ngobrol itu. Tapi kalau pengen punya rumah sakit, ya kita belajar, nanya, berusaha sampai kita punya lahan 4.700 meter, lalu mencari dana dalam setahun dapat 3,5 miliar dari masyarakat, kemudian izinnya sudah selesai. Ya kita juga dulu awalnya masa sih kita bisa rumah sakit, bahwa saya nggak pernah tahu rumah sakit ngurusnya kayak gimana kan. Kalau ngurus sekolah saya tahu. Di sekolah itu dari lantai atas sampai bawah itu saya isinya tahu semua gitu. Lalu kalau rumah sakit jadi tanya nggak tahu sama sekali. Tapi ya kita belajar, kemudian percaya bahwa Allah pasti akan menolong kita. Kalau kita berniat baik, caranya baik, Allah pasti nolong. Ya gitu. Mungkin juga secara kepemimpinan Ustaz, bagaimana cara Ustaz itu selalu menjalin kerjasama Ustaz terhadap organisasi-organisasi keislaman, baik itu secara Nahdlatul Ulama, Persis, atau secara Persatuan Gereja atau Buddha, Konghucu. Mungkin pernah ada kegiatan kan Ustaz? Ya. Nah kalau dengan ormas Islam lain kita ada di Majelis Ulama Indonesia. Lalu saya juga di MUI. Situ ada teman-teman NU, ada teman-teman Persis, ada teman-teman Matlaul Anwar, ada banyak lah. Ya, sering kita berkomunikasi, sering ajak kegiatan, saling undang. Kalau mau ada acara, kita undang Persis, kita undang NU. Mereka ada acara, undang kita, ya kita sering datang, saling support. Kalau dengan agama lain, kebetulan saya juga di forum perubahan umat beragama, sebuah forum yang mandatori SKB 3 menteri, dua menteri agama dan menteri dalam negeri tentang kerukunan umat beragama. Nah, di Depok itu ada 17 anggota FKUB, forum kerukunan beragama.
11 diantaranya adalah Muslim, kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Nah, di situ kita sering ngobrol dengan para pemuka-pemuka agama. Saya sering ngobrol dengan pendeta, biasanya seminggu sekali ya datang, dan suka ditraktir juga sama pendeta. Traktir, ayo Ustaz kita makan yuk. Di mana? Di Simpang Raya. Oh, harus makan halal kan. Kalau diajak makan kemana kan? Dan dia juga ngerti gitu. Gak mungkin diajak kita makan babi kan, gak mungkin. Dia juga paham, udah jelas gitu. Dan apa namanya, sering ngobrol, sering diskusi. Kadang-kadang juga diskusinya suka nyerempet-nyerempet masalah teologis, ya tentang misalkan ya dalam Hindu itu kayak gimana sih sebetulnya, kita ngobrol supaya tahu aja, tapi bukan untuk menjelek-jelekan. Misalkan Ustaz ini kemana kali di umroh itu apa? Umroh itu kita ke Mekah. Oh iya ke Mekah. Terus saya tanya, kalau bapak ada nggak kayak gitu, ke tempat khususnya di mana? Oh ada, kita di sana. Ngapain aja gitu, cerita gitu. Ya ngobrol biasa aja. Diskusi. Kalau ada masalah-masalah misalkan gereja ada masalah, kita juga sudah datang. Tapi kita menjaga jangan sampai juga toleransinya kebablasan. Misalkan jangan sampai orang-orang Kristen tuh ngajak orang-orang Islam ke gereja terus selawatan di gereja, baca Quran di gereja, khutbah di gereja. Buat apa? Nanti kalau begitu diajak nggak mau, nanti atau orang Islam sekarang gantian dong saya nyanyi di masjid, kan repot. Artinya saling memahami, saling mengerti, dan para tokoh insya Allah memahami. Nah, di antaranya juga kita sering ngajak anak-anak muda di antara Muhammadiyah, NU, beberapa pemuka agama, anak-anak muda dari agama itu ngumpul. 3 bulan yang lalu kita ajak anak-anak muda di Muhammadiyah, NU, dari Parisara Dharma, dari Atakin, dari Konghucu itu kumpul kemah di puncak, ngobrol, diskusi gitu. Anak-anak muda lah sampai nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kan membangun persaudaraan di antara yang beda agama. Kita di Depok itu kan memang daerah urban ya, urban yang beragam sekali agamanya. Tapi Depok bukan artinya daerah khusus orang Kristen, bukan, yang seperti internet itu bukan. Depok itu memang sudah sejak Cornelis Kastelin datang beli tanah di Depok, jadi tuan tanah Depok dari Belanda Depok, itu memang udah ada Depok. Aja. Jadi dan Depok itu termasuk kota yang aman ya. Walaupun ada penelitian Depok sebagai kota dengan nilai toleransinya paling rendah di Indonesia, nomor terakhir, sehingga disebut Depok kota intoleran. Tapi buktinya antar sama warga Depok, beda agama nggak pernah ribut, nggak pernah tawuran, nggak pernah nggak pernah. Jadi itu memang sudah terjaga dan sudah terbangun sejak dulu. Tokoh-tokoh yang lebih senior, saya cuma meneruskan karena saya masih muda. Oh sudah tua ya? Belum 50 saya, masih muda. Jadi ikut aja gitu. Dan itu juga kami mengajak anak-anak muda, lah kita ngumpul bareng tuh anak-anak Katolik, kita ngumpul bareng gak apa-apa. Dan saya juga memang dididik kampus dulu, kampus mereka Katolik taat. Banyak dosen-dosen saya yang masalahnya juga kan biasa aja, nggak pernah gimana bahkan saya sendiri kalau di sini saya ngajak teman saya dulu kuliah perempuan, memang dia sama-sama di paduan suara. Dulu saya ikut paduan suara waktu kuliah, walaupun suara saya kebanyakan diem aja. Karena lagi latihan itu diem gitu. Tapi karena memang dulu di kampus itu ada kelas yang mewah, kemudian dapat minuman
teh botol setiap seminggu sekali gitu kan. Ruangannya juga AC, paling rapi. Syaratnya harus jadi anggota paduan suara. Terus saya ikut aja tes, saya lulus. Ada teman-teman saya tuh yang dari Katoliknya taat, perempuan. Sering ngobrol sama saya. Terus saya tanya, bisa nggak ngajarin murid saya nyanyi gitu? Bisa katanya. Sekarang di sini setiap hari Senin ada namanya Novita Yolanda, seorang Katolik, datang ke sekolah ngajarin nyanyi anak-anak di sini, ngajarin alto, tenor, bass, sopran itu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya suka dampingin. Takutnya nanti dia yang ngajarin haleluya. Tapi enggak, karena udah sering ya, dari sejak kuliah itu sering ngobrol, sering, dan teman baik lah. Tapi nggak pernah yang lainnya kali gitu. Ya begitu teman-teman ya, mungkin maaf kalau agak bercanda, bisa bercanda seperti ini lah teman-teman. Yang bahwasannya Muhammadiyah pada intinya tetap terus menjalin ikatan baik terhadap organisasi sesama Islam maupun organisasi selama berbeda non Islam yang gitu. Tadi seperti halnya dengan para non Islam kayak Nasrani, Konghucu, Buddha gitu kan, Hindu, itu tetap menjalin kerjasama. Tetap kita Muhammadiyah itu mengkhususkan mana yang syariat, mana yang sosial itu. Jadi tidak mencampur adukan antara syariat dan sosial. Betul, bisa ya seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman singkatnya ya teman-teman. Tidak terasa teman-teman berjalan sudah setengah jam saja, karena nanti lanjut kita akan mewawancarai salah satu narasumber lagi yang dari mana dia dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah seluruh Indonesia ya, yaitu ada Andi Maulana, Hikmawan Andi Maulana. Baik, Ustaz, mungkin itu cukup dari kami Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz hari ini. Maaf kalau ganggu ini. Senang. Dan mungkin terakhir Ustaz bisa disampaikan mungkin pesan-pesan untuk para pemuda dan masyarakat Indonesia dalam tentunya menjaga keberagaman yang ada untuk mengkaitkan dengan Pancasila. Baik, pesan saya untuk anak-anak muda, belajarlah dari para founding father and founding mother, karena ada juga yang perempuan kan. Pendiri negara kita, bahwa mereka berbeda paham, berbeda pandangan, tapi mereka mampu menyatukan visi mereka untuk mewujudkan negara kita dalam satu perjanjian, yaitu Pancasila. Dan saatnya kita menjadi bagian utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang keagamaan, ketuhanan, dalam bidang kemanusiaan, dalam mengeratkan persatuan dan permusyawaratan demokrasi maupun keadilan sosial. Maka banyaklah berbuat, banyaklah berbagi, banyaklah memberi. Insya Allah anak-anak muda sekarang akan menjadi pemimpin yang luar biasa di masa yang datang, dan negara kita akan lebih maju di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ustaz Ali atas waktunya yang telah diberikan. Semoga apa yang beliau sampaikan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk para pemirsa yang menyaksikan video ini. Tetap menjaga saling kerukunan. Kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Apapun agama kita, apapun budaya kita, apapun suku kita, tetap kita satu, yaitu Indonesia. Baik, itu saja dari kita, Prodi Digital Entrepreneur kelas 21 1A 23 kelompok 3. Saya Bimo Yuda Permana Putra selaku moderator, dan di sebelah saya ada Muhammad Najat Putra, dan di depannya ada Saya Ratna Murisha Kaila. dan selanjutnya ada Saya Miranda ini. dan kami pamit undur diri teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun fastabiqul khairat amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.